Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, di sini Radio Rimba Raya yang mengudara dari wilayah Antara memberitakan bahwa Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Soekarno sudah berada di Kutaraja. Sambutan meriah dengan semangat merdeka dari rakyat terlihat sepanjang jalan dari lapangan terbang Lunga hingga Hotel Aceh. Di hadapan pemimpin rakyat Aceh, Presiden meminta bantuan pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda serta dukungan dana untuk membiayai delegasi Indonesia di PBB dan juga untuk membeli dan mengirim obat-obatan beserta vaksin untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Cek senilai 2 buah pesawat terbang serta 25 kg emas rakyat Aceh terkumpul dalam waktu singkat. Gemuruh Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang mengudara di Jakarta sayup-sayup merambat samar hingga ke Aceh. Kabar proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta jadi desas-desus terselubung sejumlah kalangan saat rakyat Aceh masih gamang di bawah tekanan Jepang. Tak ada gegap gempita di Aceh. Kalangan pemuda masih ragu dengan informasi bawah tanah tersebut. Kelompok pergerakan memilih menahan diri sambil menunggu kepulangan Tengku Muhammad Hasan dari Jakarta. Tokoh besar Aceh itu sudah jauh hari bertolak bersama Muhammad Amir, mewakili Sumatera dalam perumusan persiapan kemerdekaan Indonesia. Desas-desus mengenai berita kemerdekaan tersebut jauh sebelumnya telah didengar oleh beberapa tokoh Aceh. Namun mereka belum berani mengumumkannya kepada masyarakat karena masih merasa takut pada kekejaman Jepang saat itu, ujar sejarawan Aceh Teku Abdullah yang akrab disapa T.A. Sakti. Lantas bagaimana sejarahnya? Hasil kemerdekaan Indonesia merupakan hutang pemerintah terhadap rakyat Aceh. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Kabar kemerdekaan Indonesia pertama kali didapat oleh sejumlah staf kantor berita seperti Hodoka Kutaraja dan Surat Kabar Aceh Simbun pada tanggal 21 Agustus 1945. Informasi itu menjalar jadi bisik-bisik di kalangan pergerakan. Mereka bergelut dengan keraguan di tengah keterbatasan informasi. Seiring ketidakpastian, kabar kemerdekaan terus berseliweran. Tengku Muhammad Hasan tak kunjung datang. Gelisah pemuda pun tak lagi bisa dibendung. Upaya perlawanan akhirnya meletus pada tanggal 24 Agustus 1945. Pejuang Aceh terkemuka. Tengkunya Arif pasang badan memimpin pergerakan kibar bendera merah putih di Aceh. Namun rupanya untuk perlawanan tersebut tak membuat banyak rakyat ikut bergerak. Masyarakat awam saat itu masih belum terlalu paham dengan aksi kibar merah putih yang dipimpin oleh Tengkunya Arif. Barulah ketika Tengku Muhammad Hasan dan Muhammad Amir pulang dari Jakarta, rakyat Aceh yakin seutuhnya dengan berita kemerdekaan. Segalanya menjadi terang. Aceh tak lagi sembunyi di bayang-bayang keraguan. T.A. Sakti menggarisbawahi Hasan dan Amir merupakan tokoh penting pembawa kabar dari Jakarta tentang kemerdekaan Indonesia untuk kemudian dikumandangkan secara luas kepada masyarakat di Aceh pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Sejak itulah, tokoh masyarakat lepas terjun memelopori pergerakan di masyarakat. Para pemuda pun masih melakukan kampanye kepada rakyat untuk menyiarkan kabar kemerdekaan. Warga tergerak memberanikan diri mengibarkan bendera merah putih di berbagai gedung maupun bangunan-bangunan strategis. Surat kabar semangat merdeka diterbitkan oleh para pemuda untuk menyebarluaskan berita-berita proklamasi dengan cara menempel di tembok-tembok, di rumah-rumah, di toko-toko, di kantor dan sebagainya. Selepas Indonesia merdeka pada bulan Juni 1948, Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh, mengumpulkan tokoh pejuang,
pengusaha, dan beberapa pemuda di Hotel Aceh. Dia meminta kepada masyarakat Aceh menyumbangkan pesawat yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran perjuangan. Dengan bantuan para saudagar, pemerintah daerah Aceh dapat membeli pesawat pada akhir bulan Oktober tahun 1948 dengan nomor register RI-001. Pesawat itu kemudian oleh Presiden Soekarno diberi nama Selawah RI-001. Saat itulah rakyat Aceh antusias menyumbang. Mereka rela pintu rumahnya digedor di malam hari untuk dimintai sebagian dari emas atau barang lainnya. Ada seorang saksi sejarah penyumbang pembelian pesawat yang masih hidup hingga saat ini, yaitu Nyak Sandang. Dia satu di antara masyarakat yang menyimpan bukti obligasi sebagai donatur pembelian pesawat dengan nama Selawah 001 atau saat ini bernama Garuda Indonesia Airways. Ia menceritakan, saat itu Gubernur Aceh, Tengku Daud Bereh, mengunjungi Masjid Lamno, Kabupaten Aceh Jaya untuk bertemu dengan masyarakat. Dia mengumumkan bahwa Presiden Soekarno meminta rakyat Aceh agar menyumbangkan hartanya supaya Indonesia bisa memiliki pesawat. Saat itulah Indonesia baru saja mendeklarasikan kemerdekaan dan pesawat menjadi transportasi yang sangat penting untuk kepergian, termasuk untuk mengabarkan kepada dunia bahwa telah berdiri sebuah negara bernama Indonesia. Atas seruan gubernur saat itu, kita rela menyisihkan harta benda untuk kita sumbangkan. Apalagi ini untuk kepentingan negara. Ada yang menyumbang ayam, kambing, uang, bahkan tanah, kata Nyak Sandang saat ditemui di kediamannya di Desa Lut, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Nyak Sandang waktu itu berusia 23 tahun. Ia dan ayahnya menyumbang sepetak tanah dengan luas di dalamnya 40 batang kelapa. Tanah itu dijual seharga 100 perak pada tahun 1950. Tanpa pikir panjang dan ikhlas memberikan sumbangan, kata dia, para donatur diberikan bukti surat pernyataan utang atau obligasi. Kami dikasih surat ini setelah menyumbang dan akan dibayar kembali dalam waktu 40 tahun, ujarnya. Bukan hanya itu, warga di Lamno saat itu ada juga yang menyerahkan seluruh hartanya untuk disumbangkan. Namun 40 tahun berjalan, janji untuk mengembalikan itu terkubur dalam ingatan warga sekitar, apalagi pasca itu Soekarno dilengsarkan. Nyak Sandang masih menyimpan dengan rapi tanda penerimaan utang darinya kepada pemerintah Indonesia. Termaktub keterangan bahwa sumbangan tersebut berbentuk utang pemerintah Indonesia kepada rakyat Aceh. Tanda penerimaan tersebut membuat jenis utang, jumlah, nama yang mendaftarkan, tahun dan tanda tangan penerima. Semua keterangan tersebut ditulis dalam ejaan lama. Kemudian tulisannya masih terlihat begitu jelas. Ia menjadi orang Aceh pertama yang membuktikan sejarah bahwa masyarakat Aceh benar telah menyumbangkan pembelian pesawat untuk negara lewat obligasi yang dimilikinya. Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.